Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya dari kelas 4D Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat video mengenai tentang penjelasan dan praktek eksplisit kursor, loop, for, record, dan parameter. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari explicit cursor dengan log. Jadi cursor itu dideklarasikan secara manual, dibuka dengan open, dibaca dengan patch, dan ditutup dengan close. Nah, jadi menggunakan struktur log, exit when, and log, yaitu memerlukan deklarasi variabel untuk menampung data dari setiap kolom, yaitu cocok digunakan ketika membutuhkan kontrol penuh dalam proses pengolahan data seperti kondisi dan logika tambahan di dalam loop. Nah, jadi sebelum kita membuat di ini, saya itu sudah membuat di komen lainnya. Nah, di sini saya sudah membuatnya di sini dengan nama SBD2 dan kata sandi 5. Jadi saya sudah memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, nah, kita lihat datanya itu seperti apa. Nah, sini di sini kita akan cek select label employer. Jadi dia itu cara melihatnya select bintang from dari tabel apa? Dari tabel employee. Nah, jadi saya sudah membuatnya dengan ID 123, masing-masing ID, name, dan gaji atau salary. Jadi langsung saja kita menuju ke dashboardnya. Ini coba per kursor C, kita C employee is select name, salary from employer. Variable name employee name salary. Ya, design open ya, belakang loop patch employee untuk email ditulis.
unsur employee, S, not point, okay, just line, name, variable, name, hmm, sorry, okay, oh, itu, terus, lalu, nah, kita akan membuat di sini, plus, nya, dua, next, uh, tinggal terus deh. Nah, di sini kita sudah membuatnya. Tadi saya salah di pada bagian ada dot, ada di sini sini dot sini. Nah, gitulah. Nah, jadi dia itu kursor kursor C employee itu ini kursor C employee dia itu dideklarasikan untuk mengambil kolom name dan salary. Nah, kolom pada nama dan gaji. Variabel nama dan variabel gaji digunakan untuk menampung hasil fetch. Hasil fetch itu jadi kursor dibuka, open, lalu diambil data baris per baris hingga habis. Data ditampilkan menggunakan DBMS. Yang kedua yaitu kursor implicit. Di sini, nah jadi contoh kedua itu
Kita lanjut saja. Kita bahas saja di sini contoh dua. Jadi dia itu nggak ada beda ya. Jadi penjelasannya kursor implisit itu otomatis dibuat dari select. Jadi tidak perlu dideklarasi atau membuka kursor secara manual. M itu adalah record yang menampung tiap baris hasil query. Jadi yaitu simple dan efisien untuk pengambilan data tanpa logika kompleks. Nah, jadi dia itu lebih mudah ya. Jadi kan perbandingannya yang contoh satu itu aja lebih panjang. Jadi yang kedua ini dia bisa lebih singkat. Nah, yang ketiga itu kursor eksplisit dengan raw type. Jadi sini contoh tiga. Itu tiga ya. Nah ya, saya lupa menjelaskan. Jadi yang kedua itu jadi explicit cursor ya dengan for lock. Jadi dia itu digunakan dalam bentuk for in yang otomatis membuka, mengambil dan menutup kursor menggunakan variabel nih, menggunakan variabel record untuk menampung tiap baris data. Lebih ringkas dibanding loop manual, yaitu tidak mendukung parameter secara langsung di dalam for loop. Nah, jadi kita masuk contoh yang ketiga. Oke, oke. Ya, next. Ya, oke. Lalu next. Next. Untuk ini next. Win.
Rapi saja. Nah, dari sini. Nah, jadi di situ dia tuh penjelasannya menggunakan persen raw type agar variabel bisa menampung seluruh baris sekaligus. Nah, jadi dia itu menggunakan raw type, mana tadi raw type. Nah, ini, jadi dia bisa menampung sekaligus. Praktis jika file yang diambil cukup banyak. Jadi dia itu akan mengambil file yang yang memakan data cukup banyak. Itu tetap menggunakan penggunaan peningkatan eksplisit, open case close. Untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu record menggunakan satu variabel bertipe raw type untuk menampung seluruh baris data. Jadi praktis jika hasil query mengambil banyak kolom, mengurangi deklarasi variabel satu persatu. Jadi dia itu cocok digunakan untuk pengolahan data yang melibatkan seluruh isi baris. Nah, yang terakhir itu para parameter kursor. Itu kita lihat ya di tempat. Ada buat di layar. Oke. Select from employee. Mana web warehouse lagi. Besar. Lain. Pin.
Lalu untuk yang ini ya. Jadi penjelasannya parameter kursor itu kursor yang dideklarasikan dengan parameter input. Parameter digunakan untuk membuat query menjadi dinamis. Misalnya dia itu memfilter berdasarkan kondisi tertentu. Nah, jadi dia itu memberikan fleksibilitas untuk menjalankan kursor dengan nilai yang berbeda-beda. Saat digunakan, parameter harus diberikan saat dibuka. Nah, jadi mungkin ini saja video yang dapat saya bikin. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.